Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada pagi hari ini merupakan pertemuan kita yang keempat. Masih bersama saya, masih bersama mata pelajaran apa yang kemarin masih sama dengan saya? Ya, bahasa Indonesia. Seperti itu ya. Untuk pertemuan pagi hari ini, saya masih melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu tentang teks prosedur. Masih paham ya? Masih ingat ya materi yang sebelumnya ya? Baik, ini merupakan pertemuan untuk teks prosedur yang terakhir. Minggu depan kita sudah dengan materi yang baru seperti itu. Sebelum saya menjelaskan materi lebih lanjut, untuk mengingat saja bahwa pada pertemuan sekarang kita masih secara online ya. Belum bisa belajar secara tatap muka, belum bisa belajar secara langsung di dalam kelas karena masih belum memungkinkan. Masanya itu masih pandemi COVID-19. Jadi kalian ketika pergi ataupun berada dimanapun, silahkan kalian untuk sering-sering mencuci tangan dan menggunakan masker. Jadi kalian dari kemarin, sekarang, dan seterusnya tetap semangat untuk menjaga kesehatan dan tentunya juga tetap semangat untuk belajar secara online demi masa depan kalian masing-masing. Ya, seperti itu. Paham ya? Yang selanjutnya, mata pelajaran bahasa Indonesia masih saya yang mengampunya untuk kelas 11 TKR 1 sampai kelas 11 TKR 11. Masih bersama saya yaitu Bu Deni Dwi Yulihas Tuti dengan mata pelajaran bahasa Indonesia. Pertemuan kita pada pagi hari ini yaitu pertemuan yang keempat. Baik, yang selanjutnya, sebagai bahan mengingat memori kalian seperti biasa, akan saya berikan informasi seputar penilaian setiap pertemuan. Kalian mohon untuk dipahami. Yang pertama yaitu tentang presensi atau kehadiran. Yang kedua yaitu ada catatan materi. Jadi setiap kali saya menyampaikan informasi, mohon kalian untuk mencatatnya di buku catatan kalian masing-masing. Khususnya buku mata pelajaran bahasa Indonesia. Tidak boleh digabung dengan mata pelajaran yang lain. Nah, bagaimana pengecekan dan penilaiannya? Nanti saya cek dan saya nilai ketika kita sudah belajar secara normal di dalam kelas. Ya, seperti itu. Yang selanjutnya, ada penilaian kuis. Penilaian kuis masih sama, kita menggunakan link tugas. Jadi nanti kalian buka link tugas untuk mengerjakan soal-soal dari saya. Kerjakan semaksimal mungkin sehingga nanti mendapatkan nilai yang maksimal pula. Paham ya? Baik, selanjutnya, materi kita pada pagi hari ini masih membahas materi sebelumnya, yaitu tentang teks prosedur. Paham ya? Baik. Berikutnya, ada kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu 4.2, yang bunyinya adalah mengembangkan teks prosedur berkaitan bidang pekerjaan dengan memperhatikan hasil analisis terhadap isi, struktur, dan kebahasaan. Ini sudah saya bahas
di pertemuan sebelumnya berkaitan dengan isi, struktur, dan kebahasaan teks prosedur. Yang selanjutnya, ada tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu setelah mempelajari bab teks prosedur, kalian sebagai peserta didik diharapkan mampu apa? Mengembangkan teks prosedur berkaitan dengan bidang pekerjaan dengan memperhatikan hasil analisis terhadap isi, struktur, dan kebahasaan. Baik, yang selanjutnya. Teks prosedur ini saya sendiri yang menyampaikan, berarti saya sendiri yang menyusunnya, yaitu Bu Deni Dwi Yuli Hastuti SPD. Nah, ada peta konsep yang akan saya bahas, yang saya ulas untuk pagi hari ini, pertemuan pagi hari ini, yaitu ada 4.2 dengan bunyi mengembangkan teks prosedur berkaitan bidang pekerjaan dengan memperhatikan hasil analisis terhadap isi, struktur, dan kebahasaan. Yang mana ini nanti akan saya bagikan tersendiri ya. Kita lihat satu persatunya dulu secara global atau secara menyeluruh. Ada langkah-langkah menyusun teks prosedur. Nah, langkah-langkahnya apa saja? Kita akan membahas tentang satu, menginventarisasi macam-macam kegiatan yang pernah atau dapat dilakukan. Yang berikutnya, yang kedua yaitu menentukan tema kegiatan. Sedangkan yang ketiga yaitu membuat kerangka dalam bentuk topik-topik kegiatan secara garis besar. Yang keempat, mensistematisasikan kerangka dengan benar dan mudah dipahami pembaca. Berikutnya, yang kelima, mengumpulkan bahan-bahan atau data. Nah, yang keenam ada mengembangkan kerangka menjadi sebuah petunjuk yang jelas dan lengkap. Yang ketujuh, menentukan judul. Yang kedelapan yaitu melakukan penyuntingan sebelum teks prosedur dipublikasikan. Jadi ada 8 informasi yang nanti akan saya sampaikan berkaitan dengan langkah-langkah menyusun teks prosedur. Karena ketika kita belajar mengembangkan teks prosedur, berarti kita siap untuk proses menyusun teks prosedur. Seperti itu ya. Yang berikutnya. Nah, ini sebagai gambaran awal kalian mempelajari kompetensi dasar 4.2, yaitu mengembangkan teks prosedur berkaitan bidang pekerjaan dengan memerhatikan hasil analisis terhadap isi, struktur, dan kebahasaan. Silakan kalian lihat, silakan kalian pahami. Akan saya bacakan terlebih dahulu ya. Rancangan teks prosedur yang telah kalian buat dapat dikembangkan menjadi teks prosedur. Dalam mengembangkan teks prosedur harus diperhatikan isi, struktur, dan kebahasaan. Untuk mengembangkan teks prosedur berdasarkan itu dan kebahasaan dibutuhkan ketelitian dan kecermatan. Paham ya di sini ya, adanya ketelitian dan kecermatan. Selanjutnya, struktur kebahasaan yang dominan dalam teks prosedur antara lain
mengandung penanda wacana, konjungsi atau kata penghubung, pronomina atau kata ganti, dan kalimat imperatif, deklaratif, dan interrogatif. Saat mengembangkan teks prosedur, hendaknya kalian itu memperhatikan struktur kebahasaan tersebut, sehingga nanti hasilnya jauh lebih baik dan efektif ya. Berikutnya, setelah mengembangkan teks prosedur, selanjutnya kalian akan mempresentasikan, menanggapi, dan merevisi teks prosedur yang telah kalian buat. Kerangka teks prosedur berupa pernyataan umum dan tahapan-tahapan. Itu ya, sebagai gambaran awal kita belajar tentang mengembangkan teks prosedur. Selanjutnya, nah, kita akan membahas satu persatu dari langkah-langkah menyusun teks prosedur. Di awal yang sudah saya tunjukkan ada 8 macam. Kita bahas satu persatunya di sini. Yang pertama, ada sebuah istilah kata menginventarisasi. Nah, menginventarisasi ini sama dengan arti mudahnya adalah mendaftar atau membuat daftar. Nah, ada istilah yang berikutnya yaitu sumber referensi. Nah, maksudnya apa? Oh, di sini sama saja dengan pengalaman. Pengalaman yang bagaimana? Pengalaman yang pernah kita lakukan, kemudian bisa kita lakukan, atau orang lain lakukan. Itu sebagai sumber referensi. Kenapa kok sumber referensi di sini dimunculkan? Karena ada hubungannya dengan istilah menginventarisasi. Jadi saya munculkan seperti itu ya. Baik, yang berikutnya masih seputar menginventarisasi macam-macam kegiatan yang pernah atau dapat dilakukan. Dari pengenalan dua istilah tadi bisa kita jabarkan secara ringkas bahwa yang namanya menginventarisasi macam-macam kegiatan yang pernah atau dapat dilakukan itu sama saja merupakan kegiatan mendaftar atau membuat daftar pengalaman yang pernah kita lakukan, bisa kita lakukan atau orang lain lakukan. Jadi gampangannya itu adalah penggabungan dari dua istilah yang tadi sudah saya munculkan di awal. Itu adalah maksud mudah dari menginventarisasi macam-macam kegiatan yang pernah atau dapat dilakukan. Paham ya? Baik, berikutnya masih seputar menginventarisasi macam-macam kegiatan yang pernah atau dapat dilakukan. Silahkan kalian semua untuk memperhatikan contoh di bawah ini. Ada beberapa contoh yang saya nanti akan munculkan. Silahkan kalian lihat. Yang pertama, ini ada contoh membuat KTP. Oh, ternyata kalian sebenarnya sudah pernah membuat KTP. Ini kan berupa contoh ya, tidak apa-apa ya. Kemudian yang kedua, oh ternyata kalian sudah pernah mengunduh video di Instagram. Ya, ingat menginventarisasi itu ya sebagai kegiatan pengalaman. Berarti sudah pernah dilakukan. Kemudian yang ketiga, mengunggah tugas di Google Classroom. Tentunya kalian sudah pernah, karena sebelumnya kita sudah pernah kegiatan pembelajaran secara online ya. Yang keempat, mengunggah video di YouTube. Oh, ternyata ada beberapa di antara kalian yang sudah pernah mengunggah video di YouTube. Ini contoh menginventarisasi kegiatan yang pernah atau dapat dilakukan.
lakukan. Yang selanjutnya, ada contoh kegiatan cara menjaga stamina. Ya, jelas kalian di masa sekarang juga pernah menjaga stamina dengan berbagai cara. Yang keenam, cara mengendalikan emosi. Pasti ya, kalian sudah pernah mengendalikan emosi ketika kalian marah. Itu bagaimana caranya? Kalian bisa membuatnya. Kemudian yang ketujuh, ada tips sukses ujian. Nih, selanjutnya yang kedelapan, contoh yang pernah kalian lakukan, yaitu meningkatkan konsentrasi belajar. Ini adalah contoh 8 kegiatan yang pernah atau dapat dilakukan oleh siapapun. Kegiatan ini termasuk atau tergolong kegiatan yang mudah dilakukan. Bisa ya? Paham ya? Berikutnya. Nah, kita masuk pada langkah yang kedua, yaitu menentukan tema kegiatan. Nih, tema sebagai kalimat ya gagasan pokok untuk kalian membuat sebuah cerita, sebuah teks atau sebuah wacana. Nah, saya tunjukkan ada tema apa saja di situ. Nah, sebagai bahan pertimbangan dulu ya, dilihat ada beberapa informasi. Pertimbangan pertama yaitu sasaran pembaca atau tempat reader. Ya, tempat reader, sasaran pembaca. Jadi ketika kalian akan membuat sebuah teks atau wacana, kalian perhatikan siapa objek yang akan kalian ajak untuk membaca informasinya. Kalau kalian itu objeknya adalah anak kecil, ya berarti kalian membuat tema yang seputar anak kecil. Kalau itu untuk remaja, ya kalian sesuaikan lagi tema yang cocok untuk remaja. Kalau untuk dewasa, orang tua juga sama. Silahkan kalian sesuaikan temanya. Remaja, dewasa, orang tua. Jadi sendiri-sendiri. Jadi nanti tidak merasa bosan orang yang membacanya. Karena merasa enak dan cocok dengan tema yang sudah dituangkan di situ. Ya, paham ya? Yang kedua, nilai manfaat bagi pembaca. Kalian harus mempertimbangkan kalian membuat teks wacana prosedur itu manfaatnya bagi pembaca apa saja. Jadi kalian itu harus berpikir dan memikirkan informasi manfaatnya juga. Jadi jangan asal-asal membuat atau menulis teks prosedur ya. Ini berikutnya, bersifat aktual atau sedang hangat diperbincangkan. Orang itu akan merasa senang, semangat untuk membaca ketika informasinya adalah yang baru-baru, yang sedang diperbincangkan. Contoh, mungkin sekarang sedang masanya pandemi COVID-19. Ya, silahkan kalian ambil tema untuk COVID-19. Pandemi masa COVID-19. Pasti nanti orang akan berbondong-bondong ikut untuk membacanya dan semangat untuk membacanya. Seperti itu ya. Yang berikutnya, setelah kalian mempertimbangkan beberapa bahan pertimbangan tadi, dalam membuat kerangka dalam bentuk topik-topik kegiatan secara garis besar itu diperlukan adanya. Nah, misal temanya di sini adalah kiat menjaga stamina tubuh. Nah, kira-kira yang cocok apa ya? Nah, yang cocok adalah kita lihat dulu tujuannya. Jadi tujuannya adalah kalian untuk apa ketika kalian mengambil tema kiat menjaga stamina tubuh. Tujuannya adalah untuk memperkuat daya tahan tubuh. Nah, itu tujuan yang pertama.
Kemudian yang kedua, meningkatkan imunitas. Terus ada yang ketiga, dapat mencegah masuknya penyakit ke dalam tubuh. Ya, ini adalah contoh tema, kemudian ada tujuan dari tema yang sudah ditentukan. Jadi ada topik-topik kegiatan secara garis besar. Itu 1, 2, dan 3. Memperkuat daya tahan tubuh, meningkatkan imunitas, kemudian ketiga, dapat mencegah masuknya penyakit ke dalam tubuh. Paham ya? Jadi ada tema, tentukan tujuan, nanti akan muncul ini tujuan bisa sebagai topik-topik kegiatannya juga. Ya, nanti tinggal dijabarkan. Yang selanjutnya, ini poin yang ketiga tadi, jadi ada poin yang ketiga di awal ya. Ada daftar topiknya. Daftar topik dari tema yang tadi, kemudian tujuan di awal juga. Nah, daftar topiknya adalah mengonsumsi sayur dan buah. Yang kedua, istirahat yang cukup. Kemudian yang ketiga, hindari makanan cepat saji. Kemudian yang keempat, menjaga berat badan ideal. Yang berikutnya, minum cukup air. Terus ada berolahraga yang rutin. Yang keenam apa nanti? Yang keenam ya ini. Nah, yang selanjutnya, yang ketujuh, biasakan mencuci tangan dengan sabun. 8. Batasi minuman bersoda. 9. Hindari rokok dan alkohol. Ini adalah daftar topik yang bisa kalian pakai dengan tema tadi, kemudian dengan tujuan yang tadi di awal. Paham ya? Jadi topik-topik di sini banyak. Ini nanti juga bisa dipakai kalian sebagai bahan untuk membuat kalimat lanjutan dalam paragraf. Bisa 9 daftar topik, bisa kalian mendapatkan 9 paragraf. Jadilah teks prosedur. Selanjutnya, yang keempat, setelah kalian menentukan topik, di sini adalah mensistematisasikan kerangka dengan benar dan mudah dipahami pembaca. Jadi mengurutkan dari daftar topik yang sudah kalian tentukan. Terkadang orang itu kan untuk mengambil topiknya itu yang penting tertulis dulu. Tapi nanti harus kalian urutkan supaya dari kalimat pertama sampai terakhir dalam teks prosedur kalian itu secara urut dan mudah dipahami. Jadi tidak acak-acakan ya. Mari kita lihat bersama. Yang pertama, mengonsumsi sayur dan buah. Kemudian yang kedua, minum cukup air. Jadi setelah mengonsumsi sayur dan buah, kita urutkan yang kedua adalah minum cukup air. Selanjutnya adalah hindari makanan cepat saji. Terus ada lagi istirahat yang cukup. Selanjutnya, menjaga berat badan ideal. Terus ada lagi yang keenam, berolahraga yang rutin. Yang ketujuh, biasakan mencuci tangan dengan sabun. Yang kedelapan, batasi minuman bersoda. Yang kesembilan, ini adalah hindari rokok dan alkohol. Ini adalah cara mensistematisasikan kerangka ya, dengan benar dan dapat mudah dipahami pembaca. Bisa dimengerti ya? Yang selanjutnya, ada pembagian daftar topik yang harus dilakukan dan yang harus dihindari. Jadi kita kelompokkan tersendiri, dikelompokkan masing-masing, dikelompokkan sendiri-sendiri biar mudah menyusun kalimatnya.
Dari daftar topik tadi, dari 9 daftar topik tadi, kita akan mengelompokkan menjadi daftar topik yang harus dilakukan. Meliputi apa saja? Kita tunjukkan bersama, kita lihat bersama. Oke? Ya, yang berikutnya. Nah, ini yang pertama adalah mengonsumsi sayur dan buah. Kemudian yang kedua, minum cukup air. Yang ketiga, istirahat yang cukup. Terus apa ya dari daftar topik yang tadi? Oh, ternyata yang keempat adalah menjaga berat badan ideal. Yang selanjutnya, berolahraga yang rutin. Yang keenam, biasakan mencuci tangan dengan sabun. Ini adalah daftar topik yang harus dilakukan. Ya, paham ya? Sedangkan yang harus dihindari apa? Dari daftar topik yang tadi. Nah, yang pertama, hindari makanan cepat saji. Jadi harus dihindari benar-benar di sini. Terus yang kedua, batasi minuman bersoda. Kemudian yang ketiga adalah hindari rokok dan alkohol. Jadi kegiatan yang harus dihindari ini dikelompokkan jadi satu. Jadi nanti kalimatnya akan berkesinambungan atau koheren. Jadi kalimat yang padu. Ya, ini paham ya? Selanjutnya, perhatikan beberapa informasi. Nah, mensistematisasikan kerangka dengan benar dan mudah dipahami pembaca, ada beberapa yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama, keterkaitan topik satu dengan topik yang lain. Nah, makanya tadi kita kelompokkan terlebih dahulu supaya nanti kalimatnya itu padu dan koheren. Kita membahas tentang hal-hal yang perlu dilakukan. Jadi nanti ke belakangnya kalimatnya itu seputar informasi yang perlu kita lakukan. Setelah itu selesai, kita masuk pada poin yang harus dihindari. Jadi nanti ada keterkaitan topik yang satu dengan topik yang lainnya. Paham ya? Ya, yang selanjutnya, urutan logis. Logis itu apa? Masuk akal. Makanya tadi kita sudah mengelompokkan mana yang harus dilakukan dan mana yang harus dihindari. Jadi nanti kalimatnya sudah logis ketika kalian menyusun teks prosedur. Bisa dimengerti ya? Ya, yang berikutnya, kita masuk pada langkah yang kelima dalam menyusun teks prosedur, yaitu mengumpulkan bahan-bahan atau data. Nah, ada metode pengumpulan bahan atau data ya. Metode pengumpulan bahan atau data. Kita lihat yang pertama yaitu observasi. Metode observasi ini dilakukan bisa secara langsung, berarti langsung di lokasi, di tempat, atau juga bisa langsung ke internet. Jadi kalian pengamatannya itu lewat internet atau juga bisa lewat YouTube. Ini adalah metode pengumpulan bahan observasi yang pertama ya. Yang kedua, bisa menggunakan metode wawancara. Jadi maksudnya adalah jika kegiatan tersebut dilakukan orang lain. Jadi nanti orang lain itu akan membuat teks prosedur, harus melewati wawancara terlebih dahulu supaya didapatkan informasi yang aktual ya. Ini yang kelima. Langkah yang selanjutnya, nomor 6, mengembangkan kerangka menjadi sebuah petunjuk yang jelas dan lengkap. Caranya bagaimana? 1. Mengembangkan tujuan menjadi bagian pendahuluan atau pernyataan. Yang kedua, melengkapi langkah-langkah dengan kalimat penjelas secara detail dan rinci. Yang ketiga, melengkapi dengan penegasan ulang sebagai bagian penutup. Ini adalah
mengembangkan kerangka menjadi sebuah petunjuk yang jelas dan lengkap. Tuh. Jadi bagaimana hasilnya? Ya, nanti hasil dari teks prosedur kalian itu akan memiliki struktur yang lengkap. Ketika kalian itu memperhatikan poin 1, poin 2, poin 3. Paham ya? Nih, hanya saya tuliskan di situ. Dengan demikian, teks prosedur yang kalian buat memiliki struktur yang lengkap. Paham? Ya. Yang selanjutnya, menentukan judul. Sama di sini seperti halnya tadi pada poin nomor sebelumnya dari langkah-langkah menyusun teks prosedur. Ada bahan pertimbangan yang perlu kalian perhatikan sekali. Di situ saya tuliskan ada 2 informasi. Yang pertama yaitu judul sesuai dengan isi. Jadi kalian buat judul, kalian perhatikan isinya. Jadi kalian nanti tidak akan berbeda antara judul dengan isi. Ya, ini. Dia harus sinkron, harus saling berhubungan, harus padu. Yang kedua, ada judul dibuat menarik. Logikanya bagaimana? Ketika kalian membuat judul, isinya sudah baik, tentunya nanti akan menarik sendiri apa informasi yang kalian tuliskan di dalam teks tersebut. Iya kan? Iya. Tapi apabila judul, kemudian isi, kemudian kalimat di dalam teks tersebut tidak ada hubungannya, tidak koheren, tidak padu, tentunya nanti hasil dari informasi dalam teks pun tidak akan menjadi menarik. Ya apa tidak? Ya kan? Ya. Silahkan kalian lihat contohnya. Saya tunjukkan contoh judulnya dari teks prosedur. Ada contoh judul, giat menjaga stamina tubuh di masa pandemi. Ini contoh judulnya. Cara penulisan judul, ingat, kalau ada beberapa kata, maka huruf pertama dari setiap kata tersebut dituliskan menggunakan huruf kapital. Huruf yang selanjutnya ditulis menggunakan huruf kecil. Kecuali kalau di dalam judul tersebut ada preposisi, ada kata hubung, ada konjungsi, maka dituliskan dari huruf pertama sampai terakhir menggunakan huruf kecil. Ada kata di ini sebagai preposisi atau kata depan. Paham ya? Itu untuk pengingat saja. Berikutnya, ada di situ, silahkan kalian lihat, saya tunjukkan contoh dari isi kalimat dengan judul tadi, yaitu giat menjaga stamina tubuh di masa pandemi. Ini contoh teks dari teks prosedur dengan judul di atas, ya. Paham? Lanjutannya ini bisa dimengerti ya. Nih, selanjutnya masih saya tunjukkan teks prosedur. Ini adalah giat menjaga stamina tubuh di masa pandemi. Ada 9 dengan informasi di dalamnya masing-masing. Jadi di situ sudah koheren atau padu, saling berhubungan satu dengan lainnya. Paham ya? Ya. Yang ke-8, ada langkah menyunting teks prosedur sebelum dipublikasikan. 1. Apa? 1. Memeriksa kembali kebenaran isi atau kesesuaian isi dengan tema. Jadi sebelum kalian itu memastikan udah betul, kalian harus periksa terlebih dahulu kebenaran isinya, kesesuaian isi dengan tema. Kalau belum sesuai berarti layak untuk direvisi. Itu ya.
Yang kedua, memeriksa kelengkapan struktur teks. Struktur teks prosedur kalian sudah saya informasikan sebelumnya, jadi silahkan kalian perhatikan, buka lagi, pahami kembali. Yang ketiga, memeriksa kaidah kalimat. Kalian juga sudah saya sampaikan, silahkan kalian juga buka lagi, pahami lagi, cermati lagi. Ada kalimat imperatif, deklaratif, interrogatif, itu ya, silahkan kalian pahami dari tanda baca juga. Yang keempat, memeriksa penulisan ejaan dan tanda baca. Nah, kalau kalian yang belum paham, kalian yang belum mengerti, penulisan ejaan dan tanda baca ini bisa kalian lihat informasinya di mana? Nah, ada pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau yang biasa disingkat dengan UEB, ya, UEB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ketika kalian sudah memahami informasinya di sini, kalian tentunya nanti bisa menyusun dengan mudah dan cepat serta benar dan pastinya mudah dipahami oleh pembaca. Itu ya, bisa dimengerti ya? Ya. Baik, kalau kalian sudah mengerti, memahami informasi saya di awal, saya langsung menyimpulkan informasi untuk materi pada pagi hari ini. Nah, kita bisa menyimpulkan bersama bahwa dalam mengembangkan teks prosedur harus diperhatikan isi, struktur, dan kebahasaan. Untuk mengembangkan teks prosedur berdasarkan isi, struktur, dan kebahasaan dibutuhkan tadi apa? Ketelitian dan kecermatan. Gitu. Jadi harus teliti, harus cermat. Bisa dimengerti ya? Ya. Ya, demikianlah tadi penjelasan materi dari saya. Apabila di antara kalian masih ada yang belum bisa dan mampu memahami informasi tentang mengembangkan teks prosedur dengan memperhatikan hasil analisis terhadap isi, struktur, dan kebahasaan, silahkan kalian buka kembali materi yang sudah saya jelaskan dari awal sampai akhir. Kemudian baca serta pahami kembali secara berulang-ulang agar paham seutuhnya. Jadi kalau kalian belum paham ya silakan kalian buka lagi. Terus kalian catat di dalam buku catatan mata pelajaran bahasa Indonesia. Kalau sudah, nanti ketika kita bertemu bertatap muka langsung di kelas, akan saya cek dan saya beri nilai. Seperti itu ya anak-anak. Baiklah anak-anakku, siswa dan siswi 11 TKRO 1 sampai 11 TKRO 11 SMK HKTI 2 Purwareja Klampok. Selanjutnya, setelah kalian menyimak serta memahami informasi penjelasan materi tentang mengembangkan teks prosedur dengan memerhatikan hasil analisis terhadap isi, struktur, dan kebahasaan, untuk lebih mendalaminya lagi, ada kuis yang harus kalian kerjakan dan jawab dengan benar. Gitu ya. Nah, di mana kuisnya? Seperti biasa, silahkan kalian lihat. Silahkan kalian buka link yang sudah saya share di pengumuman untuk mengerjakan kuisnya. Oke, paham ya? Ya, berikutnya. Seperti biasa, ada pepatah bijak. Pepatah yang kiranya bisa kalian pakai sebagai evaluasi diri. Ya. Yang bunyinya adalah, seseorang yang berhenti belajar adalah orang lanjut usia, meskipun umurnya masih remaja. Seseorang yang tidak pernah berhenti belajar akan selamanya jadi pemuda. Gitu.
yang selanjutnya. Mungkin informasi dari saya seperti itu untuk pada pagi hari ini, pertemuan keempat kita kali ini. Apabila ada yang belum sesuai atau ada kekurangan, saya mohon maaf. Selanjutnya silahkan kalian pahami, baca secara berulang-ulang supaya kalian bisa memahami informasi saya secara keseluruhan. Seperti itu ya. Kita lanjutkan lagi pertemuan bahasa Indonesia pada pertemuan yang selanjutnya. Saya akhiri sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.